memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat, sehat, iman dan Islam, sehingga pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dengan kegiatan in-house training tentang pengelolaan kelas yang melibatkan murid. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan pada yang kami hormati Ibu Sri Widayati SPD MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kinurmatan Bapak narasumber dan juga sebagai pengawas bina SMP Negeri 1 Karangdadap, Bapak Sukirno SPD MPD Sugeng Rawuh wonten ing SMP Negeri 1 Karangdadap dalam rangka melaksanakan in-house training pengelolaan kelas yang melibatkan murid. Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat sholihin. Kita senantiasa mengharap syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu, di siang hari ini kita akan melaksanakan dan mendengarkan, mencermati, dan nantinya akan kita implementasikan di kelas masing-masing, yaitu kegiatan in-house training pengelolaan kelas yang melibatkan murid. Mengapa hal ini kita laksanakan? Karena kita mengalami perkembangan di masyarakat, terutama adalah para siswa kita. Dengan adanya COVID selama kurang lebih 2,5 tahun, maka di sekolah, lingkungan sekolah akan mengalami beberapa perubahan, terutama adalah perubahan karakter siswa. Untuk itu kita mendapatkan tugas yang sangat berat, yaitu mengembalikan karakter siswa yang sebelum masa COVID. Anak-anak kita memiliki karakter yang sangat baik. Dengan adanya loss tadi, maka anak-anak kita mengalami perubahan yang diperoleh dari HP Android. Untuk itu, apapun nanti informasi yang kita dapatkan, semoga saja bisa memperbaiki karakter siswa terutama dan pengelolaan kelas panjenengan kepada kelas masing-masing. Dan saya harapkan sekolah kita akan menjadi sekolah yang makin maju, baik di akademis maupun di non-akademis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya terpaksa. Iya. Enggak, cuma nengeriin mawon yo. Berdiri dulu ya, berdiri dulu. Iya. Cari pasangan. Cari pasangan yang sudah berdua berarti sudah berpasangan. Yang belum duduknya berdua, monggo cari pasangan. Cari. Iya, butek kalau butek.
Baik, simple saja. Kita latihan berhitung 1 sampai 3 mawon nggih. Nggak usah banyak-banyak, 1 sampai 3. Apal sebenarnya toh? 1, 2, 3 begitu apal toh nggih? Apal nggih. Sekarang sudah dapat pasangan ya? Iya. Berhadap-hadapan sekarang dengan pasangannya. Iya. Berhadap-hadapan dengan pasangannya. Petunjuknya, yang berdiri di lajur kanannya Pak Kirno itu yang awal mulainya. Jadi nanti hanya bilang begini, ya, yang kanan bilang angka 1, begitu nggih? Dilanjutkan oleh pasangannya angka 2, begitu ya. Terus kembali ke yang kanan 3, kembali ke kiri lagi 1, begitu nggih? Oke, siap. 3, 2, 1. Cukup ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dereng rampung. Perjanjiannya begini, yang salah nanti yang sharing. Yang salah nanti yang sharing, ya. Sharing pengalamannya sendiri, ya. Materi sharingnya apa nanti? Yang penting yang salah yang sharing. Sekarang gantian yang berada di lajur kiri sesuai dengan adabnya Pak Kirno itu yang mulai dulu, ya, yang mulai dulu. Terus, halo. Terus angka genapnya diganti dengan tepuk sekali. Tidak boleh bilang 2, tetapi tepuk sekali. Serius nggih? Mulai nggih? Oke, let's, ini untuk nguji kefokusan jenengan. Pak Kaji, jenengan nunjuk yang salah ya. Nunjuk yang salah nggih? Iya. Nunjuk yang salah. Nek nganti sing nunjuk salah berarti ya sing salah sing nunjuk. Ibu bapak siap, monggo. 5 menit. 3, 2, 1. Cukup. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sampai. Niku nembe angka 1 tekan 3. Durung angka sing ana biru-birune napa abang-abange. Nggih. Pak Roni sing salah sinten? Siap, 1. Pak Ratno sing salah sinten? Bu Tuti. Iki sing putih-putih sing salah sinten, Mas? Salah kabeh. Oke. Pojok 1, pojok sini 1, yang ini 1 ya, 1 saja nanti. Yang sini, Bu jenengan sing salah sinten? Bener semua. Orang ngandel wong buahe keplok terus kok. Jenengan keplok terus kok. Telu ya keplok, 1 ya keplok. Baik Ibu Bapak. Baru ini ya. Iya.
Saya kaitkan dengan kebetulan saya berada di satu sekolah. Seminggu yang lalu itu berada di satu satuan pendidikan. Laporan, saya jujur tidak tahu, tapi saya dilapori, Pak, kami dapat bos kinerja. Setahu saya yang dapat bos kinerja 35 juta itu adalah satuan pendidikan sing jos. Peningkatan hasil AN-nya, laporan pendidikannya, raport pendidikannya apa? Saya lihat di satuan pendidikan itu iya. Dan alhamdulillah kita di Kabupaten Pekalongan 15 kalau tidak salah mendapatkan bos kinerja 35 juta. Termasuk jenengan. Betul ya? Iya. Berarti pun jos. Kemudian walaupun kita sudah terjadi peningkatan Ibu Bapak, itu tetap saja muncul kemudian prioritas, rekomendasi, tetap muncul rekomendasi. Dan di prioritas rekomendasi yang ada di kita itu yang perlu didandani pertama itu ternyata adalah peningkatan kompetensinya kita. Salah satunya ini peningkatan kompetensi kita dalam melakukan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas niku kan sing pinter jenengan, gitu. Sing pinter jenengan. Tadi di awal kesepakatan kita sing salah yang berbagi. Yang salah yang berbagi. Sini satu, sini satu, sini satu, sana satu. 3 yang berbagi. Sekarang yang mau berbagi, kita berbagi pengalaman saja dulu. Pengalaman jenengan, pengalaman kita dalam mengelola kelas, dalam melakukan pengelolaan kelas. Saya menyaksikan banyak sekali siswa-siswa sekarang dalam belajar matematika itu kurang minat, sehingga minat siswa untuk belajar matematika itu sudah semakin hilang, sehingga ketika saya mengajar itu kadang tidak direspon atau mungkin merespon tetapi tidak ada semangat, sehingga ya pembelajaran kurang efektif dan akhirnya hasilnya juga turun. Itu yang saya rasakan sekarang ini. Ada langkah yang sudah dilakukan, jenengan sudah tahu begitu ya permasalahannya, ada hal yang sudah panjenengan lakukan untuk meminimalisir itu. Yang sudah dilakukan ya salah satunya lebih memotivasi lagi untuk belajar tidak hanya dengan buku tetapi dengan media yang disukai siswa, yaitu HP yang mungkin di rumah bisa mereka gunakan dengan YouTube atau dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian kalau di sekolah ya mencoba mencari cara belajar yang disukai siswa, entah itu dengan permainan atau dengan metode pembelajaran yang lebih santai, tidak melulu ceramah. Saya akan berbagi pengalaman pada bapak-bapak semua, pada ibu-ibu semua tentang pengelolaan kelas. Ya, karena fokus saya ke Penjas, ya maka saya akan berbagi tentang pengalaman saya yang ada di lapangan. Begitu di lapangan, biasanya untuk pengelolaan kelas itu yang pertama membariskan siswa dulu. Terkadang siswa kalau dibariskan itu susah. Disiapkan masih ada yang melelet-lelet, gerak nono, gerak ini ya. Nah, yang saya lakukan yaitu dengan cara ya intonasinya agar ditinggikan ya. Bukan diketak tapi ditinggikan, namanya suaranya ya. Kalau di lapangan kalau intonasinya rendah itu biasanya yo siswa yo lelet-lelet, enggak
Walaupun sudah tinggi aja kadang masih sama Pak. Masih sama. Masih sama. Terus apalagi kalau di jam pelajaran siang Pak, dari jam 9 ke atas itu kan tarik matahari. Kalau di sini kan yang adem kan sedikit ya Pak, paling beberapa ton. Nah kadang kepanasan, kadang siswa itu mengeluh. Gurunya juga sama Pak. Gurunya juga mengeluh gitu ya. Terus untuk pelajaran saya sendiri penjas yang saya lakukan ketika siswa itu bosan dengan materi, ya saya mencari permainan-permainan kelompok yang lebih lebih kreatif, lebih ramai, agar suasana dalam kelas itu, suasana dalam pelajaran itu lebih asik Pak. Itu Pak. Tepuk tangan untuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya mencoba untuk menceritakan pengalaman yang sudah saya lakukan, terutama dalam pengelolaan kelas. Dalam setiap pembelajaran itu di setiap kelas, saya sudah melakukan kesepakatan kelas, atau artinya yang pertama itu adalah menjelaskan bagaimana persetujuan atau yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas itu dikondisikan, ternyata belum bisa maksimal dilaksanakan. Ya mungkin apa metode saya yang kurang tepat, atau mungkin karena caranya yang kurang menarik seperti itu. Pernah saya melakukan yang terutama karena kaitannya dengan PPKN itu seringnya berdiskusi, karena kan dalam pembelajarannya itu kan saya lebih mengutamakan juga bahwa anak-anak itu juga harus pintar dalam sosialnya, artinya bagaimana mengutarakan pendapat, kemudian bagaimana cara presentasi. Ternyata ketika sudah dibentuk kelompok atau dengan diskusi, nah di saat untuk melaksanakan atau mempresentasikan, lah itu paling sulit. Ternyata anak masih belum mengeluarkan pendapatnya yang sesuai. Kira-kira agar bisa anak tertarik murni, pripun Bu? Berarti harus melaksanakan metode yang menarik. Harus menarik pembelajarannya. Tepuk tangan untuk Bu Tuti. Terakhir, Pak, berhubung tidak sampai sana, jenengan yang ke sini. Oke, untuk saya sedikit bercerita dengan pengelolaan kelas. Ya. Saya mengajar mapel informatika. Untuk pengelolaan kelas saya, di kelas 8 kan sudah kurikulum merdeka. Saya berusaha ya sebisa saya menerapkan ya. Jadi untuk informatika itu kadang anak, Pak, saya ingin praktek sih, sementara untuk prakteknya saya agak sulit karena untuk ruangannya dipakai semua Pak. Jadi ketika praktek seperti itu saya isi dengan teori. Nah, cuman untuk solusi dari saya, kadang saya bawa LCD dan laptop ke kelas untuk untuk mengobati rasa kecewa murid-murid gitu. Jadi Oke, terima kasih Pak Hadi. Dari 3 ditambah 1 Pak Hadi 4 pengalaman panjenengan mengelola kelas. Inti dari semuanya adalah sebenarnya bagaimana cara kita membuat kelas itu menyenangkan. Bagaimana cara kita membuat anak-anak itu rileks, berpartisipasi aktif, dan suasana di dalam kelasnya itu menyenangkan. Bagaimana membuat mereka suka akan
suka akan dalam tanda kutip mata pelajaran nih, bapak dan ibu guru nih, begitu. Komunikasi itu dua arah, gitu. Interaktif. Bocah dijak ngomong, melompong. Astagfirullah. Kayak wis ada snippet meneh. Dijak ngomong melompong. Alhamdulillah gini song. Kijane nek masalah debat ngeten iki kula pun kalah kalian jenengan. Kula mun teori jenengan sudah aplikatif. Iya, aplikatif, ketemunya bocah pelopong kabeh. Begitu. Inspiratif niku pripun? Pembelajaran panjenengan inspiratif, memberikan inspirasi kepada peserta didiknya itu. Terus menyenangkan, dijak ice breaking, dijak tepuk-tepuk. Di sini kan ada pakarnya tepuk-tepuk ini, Pak Topan dan Pak Ratno. Jaluk warai. Menantang. Tugasnya kita sekarang ini memberikan pembelajaran yang menantang, memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif. Sekarang untuk ini semua kita bisa melaksanakannya dengan ini, pasal 9 ayat 2-nya. Keteladanan. Kita memberikan keteladanan, memberikan pendampingan dan memberikan fasilitasi. Penilaian sekarang, penilaian proses pembelajaran. Penilaian yang kita lakukan PPA untuk 2013 dengan PPA untuk KOSP untuk kurikulum merdeka sami nopo beda sakniki? Beda Pak? Beda ya Pak? Bedanya di mana Pak? Di dalam kurikulum merdeka ada asesmen diagnosis, formatif dan sumatif. Sudah baca PPA terbaru Pak? Belum, oke. Baik, beda karena ada diagnostik, formatif, sumatif. Bedanya di situ, menurut beliau. Apakah sekarang masih ada asesmen diagnostik? Apakah masih ada asesmen diagnostik? Di PPA yang terbaru itu sudah tidak tersebutkan adanya asesmen diagnostik. Sudah tidak ada. Yang ada hanya dua, formatif dan sumatif. Tidak tertulis diagnostik tidak ada. Tapi jenengan di awal pembelajaran bahasanya bukan dihimbau, diminta untuk melakukan asesmen, bukan asesmen awal. Asesmen awal. Yang ada penilaiannya di prosesnya pun sudah berbunyi ini Pak. Penilaian proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran itu dilakukan dengan apa? Dengan dua hal. Satu, formatif, asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran formatif dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan, dilakukan setelah melaksanakan pembelajaran. Ini sumatif. Selama proses formatif, akhir sumatif. Kemudian untuk bapak dan ibu gurunya, untuk kitanya, kita juga dinilai, diases. Di sana sudah disebutkan di sini. Jangan diwajibkan untuk satu, membuat refleksi diri, membuat EDG, evaluasi diri guru. Yang kedua,
Melakukan evaluasi diri atau refleksi diri yang dilakukan sesama pendidik. Jadi jenengan dinilai oleh temannya jenengan, kepala satuan pendidikan, KS, dan peserta didik. Pak, ini A dan B ini barang baru atau barang lama? Barang lama. Ketika awal kita bicara mengenai, ketika awal pemerintah ngelorke sing jenenge apa? Penilaian kinerja guru, ini sudah ada, Pak. Jenengan di PKG itu harus ada ini. Jenengan juga harus membuat ini. Lah, untuk bisa sampai ini dibutuhkan apa tadi? Strategi pembelajaran. Ada pertanyaan, ada hal yang ingin didiskusikan, monggo. Monggo, Pak. Badhe ngagemik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan di kelas itu, kami misalnya menggunakan modul yang ada itu, kemudian pada konteks yang nyata, kenyataan yang ada di lapangan itu nanti ada perbedaan-perbedaan. Ini yang dimaksud modul yang mana? Modul seperti RPP-nya gitu. Oh, modul yang dimaksud jenengan adalah modul ajar. Modul ajar. Modul ajar. Ah, cocok. Iya. Saya mau bicara ke situ. Yang panjenengan ungkapkan tadi, Bapak, itu modul ajarnya siapa? Pun nggih, ketemu nggih. Iya. Kemudian, apakah seluruh materi harus diajarkan semuanya? Fleksibel, Bapak. Tadi mana? Yang diajarkan apa? Materi esensial. Yang diajarkan itu, Pak, materi esensial. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjawab yang ketiga. Nek saya jawabin kados wong tuwa ngeten iki. Ben loro-lorone jalan kabeh, Pak. Dua-duanya biar berjalan semuanya. Asesmen itu memang haknya, wajibnya jenengan. Mengatakan nggih, Pak? Masih ada monggo? Pak Enggi dulu ya, Pak. Pak Topan tadi sudah. Sedikit yang menjadi pengalaman saya ketika di kelas itu yang menjadi permasalahan yaitu komunikasi, Pak. Kelas 7 itu rata-rata mayoritas dari yang saya tanyakan dari kelas A sampai dengan kelas F itu bahasa yang dipakai adalah bahasa Mokowa. Iya, tidak bisa bahasa Indonesia. Itu pernah saya tanyakan. Itu satu kelas yang menggunakan bahasa Kromo atau bahasa Indonesia dengan orang tua itu hampir ada kelas yang sama sekali tidak menggunakan bahasa itu. Kemudian ada satu atau dua, maksimal itu 3. Nah, yang menjadi di sini yang menjadi kadang dalam hati saya itu berbicara dengan guru untuk menggunakan bahasa Ngoko. Padahal di sini kita butuh yang namanya pembelajaran yang jadi balik atau terjadi interaksi. Akhirnya kadang siswa pilih diam menggunakan bahasa Ngoko. Oh. Kemudian ya apa-apa saya akhirnya diam.
Iya Pak, mau pakai bahasa Indonesia tidak bisa, mau pakai bahasa Kromo ini, mau pakai bahasa Moko, mohon maaf Pak, kalau di pelajaran saya itu memang setiap kali awal pembelajaran itu ketika pertemuan pertama saya memberikan rambu-rambu ke siswa bahwa ketika berbicara dengan saya hindari menggunakan bahasa Moko yang mana menurut saya itu kurang sopan. Kemudian yang kedua, ketika sudah terjadi interaksi yang awalnya bahasanya bagus, dalam arti bisa menggunakan awal bahasa Indonesia, lama-lama nanti kembali lagi ke itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga saya juga sedikit bingung Pak. Di sini mohon maaf, ini pengalaman tidak hanya di sekolahan tapi di sekitar saya, anak-anak usia pelajar. Itu dalam berbahasa itu sungguh luar biasa, sekarang itu memprihatinkan. Yang jadi kadang saya bingungnya gini Pak, terpaksa di pelajaran saya itu saya terapkan bahwa ketika ada anak yang misuk saya beri hukuman push up 2 kali. Karena apa? Yang namanya anak ketika di lapangan kadang mereka terbawa situasi di rumah. Jadi ketika main bola itu jebretan sedikit, mohon maaf itu kaki 4-nya mesti keluar Pak. Oh iya. Kemudian kadang ketika main temannya aja itu kadang mohon maaf gol. Ini bahkan kalimat seperti anjir, anjay itu untuk siswa itu kadang biasa. Nah di sini apakah langkah saya yang memberikan tadi? Alhamdulillah ketika saya berikan bonus push up 20, mereka ketika jebretan mungkin sekali 2 kali, ketiga kalinya tidak berani Pak. Tapi ya seperti itu, berarti nanti ke rumahnya 60 kali. Nah ini kalau tidak saya begitu kan mohon maaf Pak, banyak sekali, terutama pada saat permainan-permainan yang mana membutuhkan kontak fisik. Ini Pak Hengki. Saya 2 tahun yang lalu itu di Pemalang, di bawah kaki Gunung Slamet, ke arah Guci itu perbatasan dengan Guci. Satu-satunya SMP di sana. Hari kedua observasi pembelajaran. Biasanya observasi pembelajaran ditunggoni. Apa meneh niku sing nunggoni asesor. Temenanan nggih. Ora tau nganggo LCD, nganggo LCD. Direwangi nyilih, padahal sekolah gue LCD ini bener ada 3 tapi rusak kabeh Pak. Nyilih, berarti kan nyilih gue ya. Begitu Bapak Ibu guru ini nerangke ngoten niku, ada anak dari belakang enak Apple. Pak minggir ndasmu ngalingi. Pak minggir ndasmu ngalingi. Begitu. Kula madhep, ya Allah. Diakui atau tidak, ya, diakui atau tidak, kita ikut andil di dalamnya. Kita, saya katakan kita. Kadang kalau untuk mengakrabkan diri dengan anak-anak, kita ikut terjun bareng dengan kumpulan mereka. Apalagi ini Pak Hengki, Pak olahraga satu ini penting. Itu sering di lapangan bareng-bareng ya. Untuk mengakrabkan, kadang-kadang kita juga lupa Pak. Kita lupa, ya ngokone metu. 2, kita selaku orang tua juga kadang kalau salah. Oke, pertanyaan saya begini. Ten griya ten dalemen jenengan gunakane basa Indonesia napa basa Jawi krama? Bahasa Indonesia. Cocok, itu yang saya maksud. Bahasa Indonesia.
Kita gunakan bahasa Indonesia, diakui atau tidak kita salah di situ. Bahasa Indonesia mau tidak mau itu akan didapatkan anak secara otomatis di lembaga formal. Mulai dari TK, khususnya memang guru bahasa Jawa. Dan saya ya neng omah monggo gunakan bahasa Jawa kromo. Mulai dari kita berikan keteladanan kepada. Saya minggu kemarin ngurus sesuatu itu malah dijak napa ya dikeluhi oleh orang tua dari seorang siswa SMP kelas 9 di satuan pendidikan setingkat SMP di Kabupaten Pekalongan yang labelnya agama. Labelnya agama. Orang tua ini, Bapak, anak saya dibeginikan di satuan pendidikan. Setiap pulang, kadang-kadang anak saya itu laporan. Nah, laporannya seringkali laporannya begini. Bapak guru dan ibu guru itu kalau saya bawa buku tugas, ngumpul lagi buku tugas ke ruang guru itu bercandanya kelewatan. Terus satu bercandanya kelewatan. Seringnya itu kalimat-kalimat yang tidak seharusnya keluar. Mungkin karena kali koncone nggih. Dan saking asiknya begitu, kita tidak sadar bahwa ada siswa masuk. Ini satu. Dua, terkait dengan bol, namanya Pak? Mat, nyet. Iya. Kulo nggih sok lali, Pak. Matur nuwun. Begitu Pak Engki, lanjutkan. Berdiri nggih, ambil posisi 3. Kae, ngopo kae? Gak wani deh. 3, 2, 1. Semut. Ojo nonton kancane ra. Kok nonton kancane dhisik kancane kene. Gak kena bareng. Ya. Ulangi, gajah. Siji. Kilo salah kilo. Kilo salah. Siji. Wes jenengan wis salah gak melu gak apa-apa. Ya, mulai lagi. Ular. Mau bututi wis Pak Fatur. Ngono. Siji nggih, kita cari mangsa satu lagi ya. Baik, saya mulai sekarang. Semut. Ular. Penuh nggih. Tepuk tangan untuk kita. Ya. 1, 2, 3. Mangsa kita 3 sekarang. Bentuknya pertanyaan. Dari bertiga ibu bapak, ibu-ibu dan bapak, ketika kita bicara strategi pembelajaran di kurikulum Merdeka, apakah, pertanyaannya begini, apakah ada strategi baru atau yang berbeda dengan strategi pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan di kurikulum 2013? Jenengan yang jawab ya. Sama ya, sama. Pak Fatur.
Beda. Bu, kenalan dulu. Jenengan ketoke kok pakai naruh kenalan karo iki kok rada sering apa? Kita tersipu guys si Pak Hengki. Hati-hati dengan Pak Hengki ya. Iya. Apa? Sama atau beda, Bu? Sama, beda. Pak Fatur silakan. Bedanya di mana, Pak? Apa saja yang beda, Pak? Bedanya kalau di dalam kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka itu pada penerapan pembelajaran diferensiasi. Artinya pembelajaran berpusat kepada murid. Kita hanya pada hal pertama kaitannya dengan pemantik, kemudian yang kedua nanti penekanan pada penguatan materi, sehingga nanti semuanya materi yang ada itu ke pusatnya pada murid yang ada. Begitu ya? Yang sama pengen? Boten pengen nyekel mic? Boten pengen nyekel mic? Boten. Enak loh nyekel mic. Iya. Beda sama. Pertanyaan lanjutannya begini. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang berpusat kepada murid, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, apakah hanya muncul di kurikulum Merdeka? Tidak. Di kurikulum 2013 apakah sudah begitu? Sudah, Pak Jarene. Saya menjadi bertanya-tanya ini di ruangan ini, mengapa Pak Fatur selalu sendirian? Nek koncone neng rumah makan nani jenengan gak melu toh, Pak? Gak melu, gak dijak. Kalau saya jadi jenengan karena tidak pernah dijak, lebih baik jenengan ngejak. Dan saya dijak. Aduh. Iya, Pak. Sebelum 2013, sebelum kurikulum Kurtilas itu, KTSP itu, kurikulumnya apa? 94. KBK dulu 2006. Alhamdulillah kita pakar kurikulum 2006. Prinsip pembelajaran yang pripun, Bu? Bu Ika. Kondisi toh, kita tekok renek kok. Napa, Bu? 2006. Prinsip pembelajarannya pripun? Siswa aktif. Sebutannya apa? CBSA. Cara belajar siswa aktif. Dong nggih? Padha nggih? Padha, Pak. Hanya beda. Ya Allah, tak bilang itu nambah. Dibuli rodore deh. Iya sama, Pak. Sama. Jadi di 2006 kita mengenal CBSA. CBSA kemudian student centered. 2013 mpun student centered, berpusat pada murid. Sakniki ora trimo, Pak. Di Indonesia wae ben gampang jadi berpusat pada itu, Pak. Jadi tetap ketika kita bicara 2013 model pembelajaran atau strategi pembelajaran sing direkomkan nopo? Yang direkomkan untuk kita gunakan apa? 2013 KTSP. Yang direkomkan untuk digunakan apa? Halo Bapak Ibu Guru. Itu kan pendekatannya ya
model pembelajarannya. Yang tadi baru didiskusikan itu oleh Bu Erlin dan Pak Sandi. Salah satunya discovery. Apalagi? Inquiry. Apalagi? PBL. Apalagi? Sekarang masih digunakan enggak? Masih. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih sekali. Saya tidak bisa berpantun, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.